dengan pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B yang berasal dari Sidoarjo. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kota Sidoarjo atau mungkin mempunyai sanak saudara di sana. Ibu Sari berasal dari kota Sidoarjo. Untuk riwayat pendidikan, beliau pernah mengenyam D3 Keuangan Spesialisasi Anggaran pada kampusan dan lulus pada tahun 1995. Kemudian S1 Ekonomi Manajemen pada Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2001. Dan melanjutkan S2 Magister Manajemen pada Universitas 17 Agustus di Surabaya dan lulus pada tahun 2009. Untuk riwayat jabatan beliau pernah menjadi Kepala KPPN tipe A2 di Bitung pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Kemudian Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2020 sampai dengan April 2022, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran 3, Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada bulan April 2022 sampai dengan Juni 2023, dan Kepala KPPN tipe A1 Jakarta Pusat dari Juni 2023 sampai dengan sekarang. Untuk berikutnya kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Wanda atas kesempatannya. Ya, adik-adik sekalian, sekali lagi ya selamat pagi. Pagi. Saya melihat adik-adik ini jadi teringat anak saya. Kebetulan anak saya juga mahasiswa ya, yang satu sudah lulus S1, yang nomor 2 sedang sekarang ini semester 3 ya, kuliah di Surabaya. Jadi senang sekali dan bisa membayangkan suasana kampus sekarang ini seperti ini. Adik-adik sekalian, barangkali ada di antara adik-adik sekalian yang orang tuanya atau keluarganya bekerja di Kementerian Keuangan. Ada? Kerabat ada ya? Oh, kerabat ya. Di mana? Di KPPN. Oh, di KPPN. KPPN berapa? KPPN Jakarta 3 ya. Oh, Bandung. Oh, ya. Adik-adik sekalian, KPPN ada di kurang lebih 180 lebih ya. Ada 180 lebih KPPN, yang di Jakarta itu adalah 10 KPPN. Nah, kami KPPN Jakarta 7, selebihnya ada di tiap provinsi ada ya, ada KPPN, bahkan bisa dibilang hampir di ya setiap kabupaten atau kota ya ada KPPN. Adik-adik sekalian, tadi saya sampaikan bahwa KPPN ini bagian dari Kementerian Keuangan ya, dan kami menjalankan fungsi perbendaharaan. Nanti sebelum Mbak Vita menjelaskan lebih detail ya tentang Dirjen Perbendaharaan, tentang KPPN Jakarta 7, kami ingin menyampaikan adik-adik sekalian tentang anti korupsi. Mungkin dan saya yakin adik-adik sekalian sudah pernah atau mungkin sudah sering ya mendapatkan materi sosialisasi anti korupsi. Mengapa adik-adik di kegiatan Triasuri Gus itu kampus ini tentang peran perbendaharaan harus disampaikan tentang sosialisasi anti korupsi. Ini karena sebagaimana kita ketahui ya, di negara ini korupsi itu masih menjadi sesuatu yang harus sama-sama kita perangi ya. Masih banyak
terjadi korupsi dan ini bisa terjadi di mana saja. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang sekilas tentang korupsi dan beberapa upaya atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPPN Jakarta 7 untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan juga memberikan pelayanan publik yang baik. Jadi adik-adik, kalau kita mencari ya tentang kata korupsi itu berasal dari mana? Berasal dari bahasa Latin ya, yang memiliki berbagai arti. Yang semuanya tentunya negatif ya, busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok ya. Dan kalau secara ketentuan nanti adik-adik bisa pelajari lebih detail ya, ada Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini perlu untuk menjadi pegangan kita ya, adik-adik sekalian, terutama ketika nanti kita berhadapan dengan siapa saja ya, terutama kami di pemerintahan juga kami perlu untuk selalu menyampaikan anti korupsi ini baik di internal kami maupun kepada eksternal kami, dan kami harus secara aktif mengajak untuk kegiatan anti korupsi. Nah, beberapa kategori yang bisa dilabeli korupsi ya, tindakan yang bisa dilabeli kategorinya korupsi, yaitu yang tentunya merugikan keuangan negara. Lalu suap ya, suap. Kita biasa mendengar berita di TV, mungkin ada suap, ada pemerasan, ada penggelapan gelar jabatan, dan macam-macam. Perbuatan curang, benturan kepentingan, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, lalu juga gratifikasi. Nah, itu beberapa kategori yang langsung bisa dilabeli itu sebagai korupsi ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa ya, karena dengan adanya korupsi ini menimbulkan korban yang luar biasa baik terhadap institusi maupun negara secara keseluruhan. Dan untuk mengupayakan pemberantas korupsi ini diperlukan juga biaya yang cukup besar, biaya sosial yang besar ya. Harus kita secara masif, secara melakukan sosialisasi ya seperti ini, juga hal-hal lain yang mendorong masyarakat kita untuk tahu dan menghindari korupsi ini. Lalu juga ketika terjadi korupsi tentunya juga ada biaya sosial yang lebih besar lagi. Kerugian dari korupsi itu sendiri juga biaya yang ditimbulkan untuk penindakannya dan sebagainya. Juga ada biaya sosial lain, misalnya korupsi yang dilakukan misal dalam pembangunan jembatan. Harusnya speknya A, B, C, D. Tapi karena korupsi menjadi speknya diturunkan. Akhirnya kualitas jembatan atau bangunan itu menjadi tidak layak, sehingga bisa menimbulkan ya, korban jiwa dan juga kerugian dari masyarakat tidak menikmati bangunan tersebut dengan layak, dengan baik. Ini jadi korupsi itu kejahatan yang luar biasa karena menimbulkan kerugian
yang besar kepada orang ke orang, kepada institusi dan juga kepada negara ya. Nah, adik-adik sekalian, kami di KPPN ini kantor pelayanan ya, jadi kami memberikan layanan. Dengan kami memberikan layanan, maka area kami ini sebenarnya bisa menjadi area terjadinya korupsi ya, misal suap ya, suap. Jadi atas layanan yang kami berikan, mitra kerja kami dalam hal ini Satker, mitra kerja kami yang Satker di kementerian lembaga ini bisa saja misal kami minta dilayani seperti ini dengan iming-iming diberi sesuatu, nah itu suap. Lalu bisa juga pemerasan, mungkin ada oknum gitu ya dari instansi pemerintah itu. Kami akan berikan layanan ini asal Anda memberikan sekian rupiah, sekian dolar misalnya seperti itu. Itu pemerasan. Lalu gratifikasi. Gratifikasi ini di sini disebutkan tidak ada meeting of mind, artinya tidak ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan, tapi mungkin ada rasa sungkan, tidak enak, atau sebagai ucapan terima kasih dan sebagainya dari pihak yang sudah diberi layanan kepada pemberi layanan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang tidak boleh ya. Ketika menerima, tidak mungkin menolak, maka harus dilaporkan setelah ada waktu tertentu ya. Terkait dengan gratifikasi ini harus dilaporkan. Nah, ini beberapa hal yang masuk dalam ranah korupsi. Nah, adik-adik sekalian, ini bisa terjadi di mana saja ya. Bahkan mungkin di ini ya, bukan hanya instansi pemerintah ya, di instansi yang bukan pemerintah pun juga ada korupsi, ada suap, pemerasan, gratifikasi. Nah, hal utama, hal penting yang bisa mencegah ini semua adalah integritas. Integritas dari masing-masing pribadi. Maka di sini disebutkan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari hal yang paling kecil. Misalnya kita tidak korupsi waktu, misalnya ya. Kalau adik-adik di kampus atau anak-anak di sekolah jujur dalam ujian dan sebagainya, itu juga bagian dari integriti ya, integriti yang nanti menjadikan kita terbiasa dan akhirnya membentuk kita untuk tidak melakukan perbuatan yang negatif yang lebih besar lagi, yaitu korupsi. Jadi yang terpenting adalah integritas dan juga tentunya kita perlu pengetahuan ya adik-adik sekalian tentang anti korupsi dan segala hal yang berhubungan dengan korupsi. Nah, ini kalau kita lihat KPK itu sudah merumuskan 9 nilai anti korupsi ya. Ada jujur di situ, lalu yang kedua peduli, lalu mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Mungkin kalau kita lihat satu persatu ini tidak berhubungan langsung ya dengan korupsi, tapi nilai-nilai ini ketika kita tanamkan sejak dini, kita lakukan sejak dini, kita jadikan budaya dari diri kita sendiri sejak dini, maka akan membentuk kita menjadi tangguh, integritas yang tinggi, sehingga kita bisa menghindar, bahkan mungkin kita bisa mencegah orang lain untuk korupsi.
Nah, tentunya masa depan bangsa dan negara ini termasuk ada di tangan adik-adik sekalian ya, generasi penerus bangsa. Sejak kita harus punya pengetahuan yang luas tentang anti korupsi, dan tadi yang terutama kita mempunyai integritas. Kita memelihara integriti kita. Nah, adik-adik sekalian, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan ya yang dilakukan KPPN Jakarta 7 baik tentang tadi ya anti korupsi, juga tentang bagaimana kami bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan publik yang prima. Kalau adik-adik sering mendengar reformasi birokrasi, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari reformasi birokrasi? Yang diinginkan dua hal besar ya. Bagaimana pemerintah itu bisa menunjukkan sebagai pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bersih artinya tidak korupsi ya. Akuntabel artinya setiap unit pemerintah itu bisa mempertanggungjawabkan baik buruk kinerjanya. Seperti itu ya, gampangnya seperti itu. Lalu pelayanan publik yang prima, tentunya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya bisa memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Nah, adik-adik sekalian, di KPPN Jakarta 7 saat ini sedang dalam masa mempersiapkan diri untuk penilaian zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kami sudah memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2019. Nah, sekarang ini kami sedang dalam proses penilaian menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apa saja yang dilakukan KPPN Jakarta 7? Nah, kami berusaha melakukan berbagai hal di 6 area perubahan. Pertama, dari sisi manajemen perubahan. Ini nanti ada 6 ya, di manajemen perubahan. Ini yang terutama adalah bagaimana kami di KPPN Jakarta 7 mengubah mindset ya, mengubah mindset atau cara berpikir teman-teman di KPPN Jakarta 7 ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, yang menjaga integritas. Jadi banyak hal kami lakukan, yaitu antara lain meningkatkan kapasitas ya, capacity building. Lalu bagaimana pimpinan, ini saya dan mungkin para pimpinan yang ada di KPPN Jakarta 7 ini bisa menjadi role model dalam perubahan pola pikir menuju transformasi yang lebih baik. Lalu terkait penataan tata laksana, adik-adik sekalian, kami di KPPN Jakarta 7 ini dalam melakukan tugas kami sudah banyak mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi. Sebagian tugas kami sudah ini ya, menggunakan sistem aplikasi. Bahkan dalam melayani mitra kerja kami sudah hampir semuanya menggunakan online ya. Sudah sangat jarang yang kami melakukan tatap muka langsung. Bahkan kami di samping tugas kami sebagai bendahara atau treasurer, kami juga melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran, itu juga bisa kami lakukan menggunakan aplikasi secara online dan sebagainya. Jadi dari sisi tata laksana sudah banyak hal
yang dilakukan untuk kita bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, dan tentunya dengan mengurangi frekuensi tatap muka dan semua pekerjaan by system, maka celah untuk terjadi perbuatan yang korupsi, suap dan sebagainya itu tidak ada. Lalu dari sisi penataan sistem manajemen SDM, adik-adik sekalian, kami di Kementerian Keuangan dan tentunya di Ditjen Perbendaharaan termasuk di KWBN Jakarta 7 banyak fasilitas ya yang kita berikan untuk kita bisa meningkatkan kapasitas SDM. Dari sisi penataan SDM-nya juga, manajemen SDM-nya, di kami juga ini ya, untuk menghindari seseorang itu ada di suatu tempat terlalu lama, jadi ada proses mutasi pergerakan. Tadi adik-adik lihat CV saya pernah di Sulawesi Utara, pernah di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Itu juga bagian dari penataan manajemen SDM, mengurangi potensi kalau kita sudah nyaman berada di suatu tempat dalam waktu yang lama, nanti bisa cenderung kita ini lupa atau terlena, merasa berkuasa dan sebagainya. Juga bagian dari untuk kita mengenal Indonesia ini, kita bisa tahu kondisi budaya dan sebagainya di luar Jawa misalnya gitu ya. Nah, ini nanti Mbak Vita mungkin juga bisa bercerita sedikit pengalamannya pernah ditempatkan di mana, yang mudah-mudahan itu bisa menambah kearifan kearifan kita ketika kita bisa mengenal dunia luar yang sehari-hari tidak kita akrabi gitu ya. Lalu adik-adik sekalian, dari sisi penguatan akuntabilitas ya, tadi saya sampaikan kalau akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kami mempunyai kinerja ya, di mana kinerja itu sudah kita rencanakan di awal tahun dan ada targetnya bahwa dalam 1 tahun itu kami harus mencapai kinerja A, B, C, D dengan target misalnya sekian %. Nah, ketika nanti sampai dengan akhir tahun itu tidak tercapai, maka kami harus bisa mempertanggungjawabkan apa alasannya. Jadi itu tentunya dimitigasi ya adik-adik. Jangan sampai baru akhir tahun kita tahu tidak bisa tercapai. Jadi setiap bulan, setiap triwulan kami mengadakan namanya dialog kinerja organisasi. Ini untuk mengkonfirmasi tiap bagian, tiap unit, tiap seksi, bahkan tiap pribadi ya, tiap pegawai itu bisa menyampaikan kinerjanya sampai dengan bulan ini seperti apa kendalanya ketika targetnya tidak tercapai, dan plan-nya berikutnya dan sebagainya. Itu yang di sini ditulis KO bulanan ya, dialog kinerja organisasi, untuk kita bisa mempertanggungjawabkan apa kita akuntabel. Lalu juga kami mempunyai berbagai inovasi ya adik-adik sekalian, bagaimana kami bisa mencapai kinerja itu, baik inovasi berupa yang memanfaatkan teknologi informasi ataupun inovasi yang berupa memperbaiki komunikasi antara kami dengan mitra kerja kami, misalnya seperti itu. Nah, dari sisi pengawasan ya adik-adik sekalian, kalau tadi saya sampaikan bahwa kami di KWBN Jakarta 7 tugas-tugas kami sudah banyak yang terotomasi ya, dan sudah sangat dibantu dengan aplikasi yang itu menjadikan kami efisien, efektif, dan juga
menutup ini ya celah untuk korupsi. Mungkin adik-adik bertanya-tanya yang benar, terus gimana cara mengawasinya gitu ya. Jadi tentunya kalau secara sistem sudah ya dibantu dengan aplikasi. Lalu tentunya kami juga mempunyai sarana-sarana pengawasan ya. Ada sarana pengaduan baik terkait layanan maupun yang mungkin tidak terkait layanan. Itu ketika masyarakat atau pengguna layanan kami merasa tidak puas ataupun mungkin melihat sesuatu yang tidak pas, bisa menyampaikan itu melalui saluran pengaduan baik secara online maupun secara dan juga tentunya kami selalu menyampaikan ya adik-adik sekalian kepada masyarakat layanan kami itu seperti apa. Jadi seluruh layanan kami itu tanpa biaya. Ketika masyarakat menerima layanan dari kami itu ternyata dipungut biaya, maka masyarakat itu bisa menyampaikan melalui saluran pengaduan. Jadi kami harus selalu ini ya rajin untuk menyampaikan standar layanan kami, lalu kriteria layanan kami dan hal-hal yang berhubungan dengan layanan kami agar masyarakat tahu bahwa bebas biaya, terutama itu ya, bahwa layanan kami bebas biaya. Jadi masyarakat tidak perlu tadi berikan sesuatu agar diberikan layanan yang baik, karena kami sudah mempunyai tekad memberikan pelayanan yang terbaik dan standar layanan kami, semua layanan kami nol ya. Itu dari sisi pengawasan. Lalu peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, adik-adik sekalian, ya, tentunya dukungan IT itu juga bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau zaman dahulu, adik-adik sekalian, kami memproses surat perintah membayar ya dari kementerian lembaga atau satker kami itu bisa dalam hitungan hari ya. Maka sekarang ini dalam 1 jam kami bisa menyelesaikan SPM itu surat perintah membayar dari satuan kerja atau kementerian lembaga itu menjadi kami terbitkan SP2D ya, surat perintah pencairan dana. Itu harus kami selesaikan dalam waktu 1 jam. Dan itu menjadi bagian dari indikator kinerja utama kami. Jadi ketika itu tidak tercapai, maka kami harus bisa mempertanggungjawabkan itu, adik-adik sekalian. Ini salah satu contoh ya. Lalu juga untuk kami bisa meningkatkan kualitas layanan publik, kami harus berkomunikasi dengan stakeholder atau mitra kerja kami atau customer kami. Apa sih yang mereka inginkan dari layanan kami ini? Nah, ini menjadi bagian kami untuk kami bisa tahu ya layanan kami yang sudah kami berikan itu seperti apa. Lalu feedback dari customer kami itu seperti apa. Lalu harapan mereka ke depannya itu seperti apa. Maka ini kami juga secara berkala mengadakan ini ya stakeholder day di mana kami bisa bertemu dengan. Nah, selain itu tentunya dari internal kami ada peningkatan kapasitas internal ya pegawai melalui berbagai kegiatan. Ada gugus kendali mutu. Lalu kami juga menyediakan ya di internal kami ini namanya Kemenq Learning Center, di mana di situ bisa didapatkan pembelajaran atau materi-materi yang bisa meningkatkan kapasitas kami dan juga adik-adik tidak hanya di KPN Jakarta 7 atau di perbendaharaan ya, di seluruh Kementerian Keuangan, ini kesempatan untuk mendapatkan
atau melanjutkan pendidikan, mendapatkan beasiswa, ini banyak ya, diberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin meningkatkan. Nah, barangkali nanti adik-adik ada yang tertarik untuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan, pegawai Ditjen Perbendaharaan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi sangat banyak ya, sangat terbuka lebar. Mungkin itu ya, mungkin satu lagi ya, service excellence. Adik-adik sekalian, kemarin di hari Jumat kami juga mengadakan kegiatan service excellence ya, dan capacity building. Pematerinya adalah Bu Siseli dan Ibu Aina. Nah, kemarin berkesempatan memberikan materi capacity building dan service excellence. Ini untuk kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, dan ini ya, menjalin kerjasama antara kami di Kementerian Keuangan dan KPN Jakarta 7 dengan institusi pendidikan ya, dalam hal ini Trisakti, untuk kami bisa kalau pelayanan menurut Civitas Akademika itu seperti apa sih? Selama ini kami seringnya dengan perbankan. Nah, kemarin ada kesempatan kita bisa sesuatu yang baru ya, bagaimana kita bekerja sama dengan institusi pendidikan. Nah, itu adik-adik sekalian, hal-hal yang sudah dilakukan oleh KPPN Jakarta 7 ya, untuk bisa menuju pada pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, ini adalah media ya yang bisa digunakan untuk sebagai saluran pengaduan. Nah, kami juga mempunyai medsos ya, IG, Facebook dan sebagainya. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya di akhir acara. Adik-adik kalau ingin mengenal lebih jauh bisa follow ya, bisa follow IG kami, bisa lihat Facebook kami. Mungkin demikian adik-adik, itu adalah beberapa hal ya yang perlu kami update kepada adik-adik sekalian untuk lebih mengenal perbendaharaan negara, dalam hal ini KPPN Jakarta 7. Kami ada di Jakarta ya, Jalan Oto Iskandar Dinata. Di sana ada 3 kantor, 2 KPPN ya, KPPN Jakarta 7 dan KPPN Jakarta 3. Lalu ada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, itu instansi KPK di atas kami ya. Jadi di Jakarta ada 10 KPPN adik-adik, 7 KPPN konvensional dan 3 KPPN khusus. KPPN khususnya ini KPPN khusus investasi ya, KPPN khusus investasi, lalu KPPN khusus pinjaman dan hibah, khusus menangani pinjaman dan hibah, lalu KPPN khusus penerimaan. Lalu tadi 7 ya, 7 KPPN yang konvensional yang bermitra dengan seluruh satuan kerja Kementerian Lembaga. Mungkin demikian adik-adik, saya terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Wanda. Terima kasih Bu Sari atas paparannya yang luar biasa. Semoga juga bisa membawa teman-teman untuk mengerti lebih lanjut terkait dengan apa itu anti korupsi dan juga bagaimana KPPN Jakarta 7 dalam menjaga agar kami tidak terjerat dalam korupsi apapun. Baik, beranjak pada acara berikutnya, yaitu pengenalan peran Ditjen Perbendaharaan, khususnya KPPN. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Narasumber kita kali ini yaitu adalah Kakak Novita Pradiasanti, AMD KBN, dengan pangkat pengatur tingkat 1 dan golongan 2D, dengan beliau berasal dari kota Magetan. Magetan berada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan Diploma 3 Kebendaharaan Negara pada kampus PNSan dan lulus pada tahun 2017 dengan riwayat jabatan yaitu Fungsional PTPN Terampil KPPN Tipe A2 Kota Tarakan
pada bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022, dan juga fungsional PCPN terampil KPPN tipe A1 Jakarta 7 pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang. Untuk berikutnya kami serahkan kepada kakak kita. Ya, baik, terima kasih kepada kakak Wanda atas waktu telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kaprodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bapak Boltanto. Kemudian yang terhormat para dosen atau sivitas kampus, dan juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan ya adik-adik. Jadi nama saya Vita Fadia Santi, mungkin bisa dipanggil biasanya Novi atau mungkin Vita ya Bapak, adik-adik sekalian, maaf. Jadi karena saya seringnya ketemunya dengan Bapak Ibu, jadi mungkin lidahnya sering keselimpet gitu ya, ngomongnya suka Bapak Ibu gitu, jadi adik-adik. Nah, kemudian tadi kalau Bu Sari kan melihat adik-adik sekalian nih, rasanya kayak melihat anak-anak saya gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya kayak kita sepantaran ya adik-adik ya, seumuran lah. Jaraknya 11, 12, 11, 12 di sini gitu. Nah, kemudian di pagi hari ini saya ingin memberikan sharing knowledge dengan adik-adik sekalian ya, terkait apa sih peran BJPB gitu ya dalam mengelola perbendaharaan atau keuangan negara itu seperti apa. Nah, mungkin sebelum saya masuk nih ke pembahasan gitu ya, apa sih peran BJPB ini? Nah, mungkin kita melihat dulu dari sisi induknya ya adik-adik. Di sini mungkin adik-adik lebih familiar dengan kata-kata Kementerian Keuangan, ya betul ya. Kalau dari mungkin Kementerian Keuangan sudah sering ya lewat di berita atau apa gitu ya. Nah mungkin adik-adik masih belum familiar nih dengan kata-kata BJPB, Dirjen Pembendaharaan, apalagi KPPN apa ini gitu ya. Nah, makanan apa ini gitu kan. Nah, di Kementerian tersendiri, itu kan ya sudah disampaikan tadi oleh Bu Sari, ada beberapa eselon. Jadi eselon itu kayak bidang-bidangnya gitu ya adik-adik. Nah, di Kementerian Keuangan itu mungkin kalau kita ibaratkan sebagai ibunya gitu ya. Nah, ibunya anak-anak nih. Nah, anak-anak itu ada 11. Salah satunya itu ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, dari 11 anak ini gitu ya. Mungkin adik-adik tadi lebih familiarnya pajak gitu ya, bea cukai. Ini mungkin yang di berita sering muncul gitu ya. Penyaluran pajak gitu. Nah, kalau pajak dan bea cukai ini itu kan tugasnya mengumpulkan gitu ya, atau menarik pendapatan negara. Nah, kalau dari sisi kami, justru kami ini yang menyalurkan. Jadi kita yang belanjakan ya dari menyampaikan ke untuk kebutuhan pembangunan gitu ya, ke kementerian lembaga. Kalau diibaratkan ya, Kementerian Keuangan ini sebagai kuasa bun atau sebagai bendahara umum negara, itu kalau diibaratkan dulu mungkin adik pernah ya waktu di kelas kan ada bendahara kelas ya. Nah, bendahara kelas ini tugasnya ngapain ya adik? Masih ingat gak? Ya kan? Pastinya nerima nih ya, nagihin gitu ya, nagihin, nerima uang kas nih dari teman-teman. Kalau udah nerima dia apain? Dicatat di buku kasnya. Gitu. Di buku kas, kemudian diapakan lagi nih? Oh kalau butuh kasnya, gitu ya. Oh misalkan ini butuh nih buat beli mading atau butuh apa, dibelanjakan gitu ya. Nah itu sama. Kemudian kalau udah belanja, butuh apa lagi nih? Oh kwitansinya nanti dibuat laporan nih. Oh di akhir bulan kas kita masih segini nih teman-teman. Nah sistemnya seperti itu ya, secara garis besar sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah kemudian tadi Bu Sari juga membahas nih APBN. Nah, APBN apa gitu? Jadi kalau kita melihat APBN ini mungkin kalau gamblangnya itu seperti buku kasnya adik-adik. Jadi oh ini pendapatannya seberapa? Jadi kalau struktur APBN itu terdiri dari tiga struktur gitu. Jadi ada pendapatannya. Pendapatan itu adalah uang yang masuk ke kita
Kemudian ada belanja, ini adalah rencana nih, ini mau dibeli apa aja sih uangnya gitu. Misalnya kalau tadi yang di kas kelas, oh mungkin beli sapu, mungkin beli mading gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah kalau misalkan belanjanya ini lebih besar gitu. Nah, di kas kelas ini pembiayaan itu untuk menutupi kalau misalkan belanjanya lebih. Contohnya misalkan, oh kita bisa iuran lagi gitu kalau di kas, atau mungkin kita cari sponsor gitu. Mungkin ada nih kakak-kakak kelas yang mau nyumbang, mungkin seperti itu ya cara garis besarnya. Kemudian kita kan tadi kan sudah membahas APBN. Ada yang ingin saya tanyakan nih, kalau adik-adik dengarnya APBN, ada yang tahu nggak APBN itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Ayo. Kalau yang tahu nanti dapat hadiah loh adik-adik. Angkat tangan aja. Ada yang tahu nggak APBN kepanjangannya apa? Ya, silahkan. Dari adik sama siapa? Mario. Baik, jawaban adik Mario benar ya, teman. Ya, ada sedikit pingsan gitu karena hari ini sudah tahu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya adik. Tadi kan kita sudah melihat nih dari induknya. Nah, kita sekarang mengerucut siapa sih di JPB? Ini kan anaknya jadi Menteri Keuangan nih. Ini siapa? Nah, nanti akan saya bahas ya adik-adik. Di JPB ini singkatan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi namanya sudah ada bendahara-bendaharanya gitu ya. Nah, kita mungkin melihat dulu nih sejarahnya. Kenapa ada terbentuknya di JPB ya adik-adik ya. Nah, sejarah singkatnya, jadi sebelum kemerdekaan itu dibentuk oleh Belanda, namanya itu Jenderal Thesauri. Saya kurang tahu nih pembacaannya Thesauri ini karena bahasa Belanda gitu ya. Jadi ini adalah fungsi untuk pengelolaan perbendaharaannya yang dipegang oleh sekretariat di Belanda ya biasanya. Jadi ini dibentuk untuk pengelolaan anggaran. Jadi kalau adik-adik dengar kayak sejenis VOC, nah ini juga termasuk dari sistem pengelolaan keuangannya. Kemudian di tahun 1945, nah itu dibentuklah Treasury negara. Jadi ada pengelolaan perbendaharaan pasca kemerdekaan. Jadi waktu setelah kemerdekaan itu kan kalau adik ingat ya sejarah itu kan hanya dibentuk sekitar 8 kementerian gitu ya. Nah, salah satu kementerian yang dari awal mula kemerdekaan sudah dibentuk adalah Kementerian Keuangan dari 8 kementerian ini. Nah, lalu di tahun 1969 itu Kementerian Keuangan karena dirasa-rasa ya ini sudah mencapnya sudah mulai besar, jadi dibentuklah beberapa bidang di bawahnya atau anak-anaknya gitu ya. Nah, itu adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi dulu sebelum di JPB ini berdiri sendiri adik-adik, itu kita tergabung di Direktorat Jenderal Anggaran, jadi mengurusi terkait dengan anggaran. Baru di tahun 2024 DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran dengan di JPB ini dipisah gitu karena dilihat untuk fungsinya atau tusinya itu sudah mulai melebar gitu. Jadi akan lebih fokus. Tahun 2004 ini dibentuklah DJPB dan juga terbentuknya DJPB ini sesuai dengan amanat yang tertuang ya di Undang-Undang Bidang Keuangan Negara itu di Perbendaharaan Negara ya di Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian kita lihat visi dan misi DJPB ya adik-adik. Jadi untuk transformasi kelembagaan ya itu keputusannya ada di Putusan Menteri Keuangan Nomor 36 ini terkait transformasi kelembagaan kita ya adik-adik. Jadi
adanya lebih ke kesempurnaan gitu ya, peningkatan pelayanan. Nah, kemudian kita lihat dari visinya. Gitu. Visi ini yang jangka panjang ya, vision. Jadi menjadi pengelola perbendaharaan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi visi kami adalah untuk mengelola nih keuangan agar lebih produktif nih, jadi sesuai untuk pembangunan, kemudian kompetitif. Kompetitif di sini adalah masih bisa bersaing secara global, gitu ya. Kemudian inklusif, jadi dikelola dengan lebih baik dan juga berkelanjutan. Karena tentunya keuangan negara ini tidak akan pernah terlepas ya adik-adik dari proses pembangunan di negara, suatu negara itu pasti ada bagian keuangannya. Lalu dari sisi misinya, nah ini misi itu adalah mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal. Jadi mengelola kas. Nah, kalau mungkin adik-adik yang dulunya nih pernah jadi bendahara, pasti pernah merasakan nih pusing-pusingnya mengelola uang gitu. Belum lagi kalau uangnya ada yang hilang misalkan. Nah, sama juga ini di negara. Nah, di sini lingkupnya adalah negara. Jadi kita mengelola uang negara. Kemudian mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat. Nah, pelaksanaan anggaran di sini itu mulai dari merencanakan anggarannya. Jadi ada tertuang tadi ya di APBN. Kemudian sampai dengan pertanggungjawabannya, gitu ya. Sampai dengan pelaksanaannya. Jadi penyalurannya seperti itu. Lalu ada mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Nah, ini adik-adik, jadi kan kita sudah melaksanakan ya, namanya juga mengelola keuangan, tentu kita harus melaporkan pengelolaan kita. Gitu. Kalau misalkan adik-adik pernah nggak mendengarkan pidato Presiden tanggal 16 Agustus? Nah, itu biasanya Presiden akan menyampaikan nih terkait nota-nota keuangan, gitu ya. Nota keuangan situ ada seberapa banyak nih APBN pendapatan kita, kemudian belanjanya itu seberapa besar, buat apa saja. Itu biasanya disampaikan di pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Nah, kami juga untuk pengelolaan ini tentunya harus melaporkan ya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini biasanya nanti akan diberikan penilaian ya oleh BPK gitu. Nah, sejauh ini untuk Kementerian Keuangan kita sudah wajar tanpa pengecualian ya di WTP ya. Kemudian ada mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang ada. Jadi sebentar ya. Karena ini mendekati ulang tahunnya PMI ya, jadi sering. Nah, ini untuk sistem perbendaharaan itu dikembangkan di kami ya guys. Jadi salah satunya di kami itu ada namanya Sakti. Nah, Sakti ini adalah aplikasi untuk pencairan dana atau mencairan dananya. Gitu. Jadi ada yang mengembangkan itu di JPB. Nah, kemudian perbendaharaan negara itu sebenarnya apa sih? Kita kan ngomong perbendaharaan negara gitu ya. Nah, jadi pengertiannya adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi, kekayaan dipisahkan dan diterapkan di dalam undang-undang. Nah, kemudian dari sisi unggul tingkat dunia ini Bapak Ibu, jadi tadi kan sesuai dengan kata-kata kompetitif. Gitu. Jadi kita nggak mau kalah dong dari pengelolaan keuangan di negara-negara maju gitu ya. Jadi kita semakin memperbaiki, makin berkembang untuk bisa nih kita kompetitif dengan pengelolaan keuangan di negara-negara maju. Kemudian ruang lingkup tugasnya. Nah, untuk lingkup tugasnya itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118. Jadi itu ada core functionnya. Jadi fungsi induknya adalah di pelaksanaan APBN. Jadi melaksanakan nih belanja-belanja yang menyalurkan. Kemudian memanajemen kas. Nah, kas ini juga di manajemen nih, apakah cukup nih, misalkan penerimaan pendapatan ini masuk, apakah uang ini cukup untuk membiayai belanja-belanja yang akan kita belikan? Nah, seperti itu. Jadi di manajemen, jangan sampai saat pembangunan ini butuh uangnya nggak ada.
Nah, ini berarti dilakukan manajemen. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, kita menyajikan laporan keuangan. Lalu juga ada special missionnya, jadi ada BLU dan juga SMI atau investasi. Nah, lalu untuk bidang perbendaharaan itu jadi meliputi apa saja sih, dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembinaan keuangan BLU. Jadi BLU ini Badan Layanan Umum. Salah satunya mungkin ada unik-unik ya yang masuk BLU. Kemudian ada akuntansi dan pelaporan. Nah, kemudian kita lihat nih overview pelaksanaan fungsi treasury. Jadi fungsi perbendaharaannya, gitu ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, jadi itu Menteri Keuangan itu memiliki fungsi untuk pengelola fiskal. Pengelola fiskal ini tentunya meliputi ya, jadi kebijakan fiskal, kemudian kebijakan ekonomi makro, penganggarannya, perpajakan, dan juga kepabeanan dan pengawasan keuangan. Namun, itu kan kalau dari sisi bendahara umum negara gitu ya. Tapi kalau dari sisi kementerian lembaga, kami juga sebagai kementerian lembaga ya, adik-adik, jadi kami juga memiliki anggaran untuk dibelanjakan. Nah, kalau kita lihat dari sini kewenangan pelaksanaan anggaran, BUN itu ada ranahnya di KPPN ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin saya tanyakan juga nih. Tadi kan Bu Sari udah pernah ngomong di depan gitu ya. KPPN. Ada yang masih ingat kepanjangannya KPPN? Tadi yang disampaikan oleh Bu Sari? Yang masih ingat nggak? KPPN. Jangan sampai salah ya, Dede. Soalnya kami sering dikira salah. Oh, ada di belakang adik saya atas nama siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah Kepala. Jawaban dari KPPN itu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Ya, baik betul. Tangan dari kalian. Ya, pemanitia sudah diberikan ya untuk merchandise-nya. Benar ya. Jadi KPPN itu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Kami cuma beda satu huruf ya adik-adik dari Kantor Pelayanan Pajak. Jadi jangan salah nih. Cuma beda satu huruf aja, kami kadang-kadang suka salah-salah gitu ya, dikira orang pajak gitu. Jadi kalau kami perbendaharaannya. Nah, kemudian mandat nih. Jadi kan kalau kita mau melaksanakan tugas gitu ya, misalkan ditunjuk nih jadi ketua kelas gitu, pasti kan ada mandatnya nih. Gitu. Siapa sih yang menyuruh DJPB ini untuk menjadi perpanjangan ya dari bendahara umum negara? Jadi ada di mandatnya itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi perbendaharaan negara ini yang sebagai mandat gitu ya. Jadi pembendaharaan negara kan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Tapi kan nggak mungkin ya, misalkan Bu Menteri harus ngurus kas segitu banyak sendiri gitu ya. Itu perlu bantuan teman-teman nih untuk menyalurkan anggarannya. Nah, kemudian untuk wewenangnya ya, jadi di DJPB itu ada beberapa direktorat gitu ya, yang tiap direktoratnya ini memiliki tugas masing-masing ya. Nah, kalau dari sisi DPA ini secara garis besarnya adalah yang menetapkan terkait kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Jadi DPA ini yang untuk kebijakan dan pedomannya ya. Kemudian ada di APK. Nah, sesuai namanya ini akuntansi ini, jadi dia yang bagian ya menetapkan sistem akuntansinya seperti apa, pelaporannya itu seperti apa. Jadi ini bagian di pelaporannya. Kemudian ada di PKN. Ini untuk yang pengelolaan kas negara. Nah, sesuai namanya, jadi ini yang menetapkan sistem penerimaan seperti apa, pengeluaran kas negaranya seperti apa, kemudian berkolaborasi dengan sistem perbankan, gitu ya. Lalu juga mengatur nih anggaran ini bisa tersalurkan. Kemudian ada di SMI. Nah, sesuai namanya ini ada I-nya itu investasi, gitu ya. Nah,
di sini juga tentunya mengelola ya terkait dengan investasi atau pinjaman gitu ya atas nama pemerintah. Yang berarti ada yang familiar gitu ya dengan ORI, kemudian surat berharga negara, nah seperti itu ya. Itu salah satu pinjaman gitu ya dari sisi pemerintah. Kemudian, nah ini dari sisi KPPN. Nah, KPPN di sinilah adik-adik yang dia itu untuk melaksanakan tugas perbendaraannya, menyalurkan anggarannya. Kemudian ada di PPKPLU ini untuk yang pembinaan ya, pembinaan pada layanan umum. Ini bisa rumah sakit, bisa kemudian universitas gitu ya. Lalu ada juga di SP, sistem perbendaraan. Nah, ini untuk yang karya perbendaraan. Jadi dia yang biasanya mengelola insan-insan perbendaraannya gitu ya, atau yang kebudayaan seperti apa. Kemudian untuk yang nilai nanti saya jelaskan di bawah aja ya adik-adik. Nah ini, jadi kalau tadi sudah bilang ya, kalau Kemenkeu itu punya biasanya 11 anak gitu ya bidang. Nah ini beberapa untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau di kami itu kan ada kantor pusatnya, kemudian ada kantor wilayah dan APBN. Kami memberikan nih pelayanan ke eksternal itu dari sisi kementerian dan lembaga. Jadi satuan kerja kami itu adalah atau customer kami itu adalah kementerian dan lembaga. Kemudian kita juga berkolaborasi ya dengan BI dari sisi mungkin pengenaan apa itu namanya pengelolaannya rekening, kemudian perbankan juga pengelolaan rekening gitu. Lalu di sisi Pemda, di Pemda ini ada untuk penyaluran biasanya ya transfer ke daerah. Nah ini ada, kalau ada mungkin pernah dengar ada namanya DAU, dana alokasi umum. Nah ini DAK, dana alokasi khusus. Nah itu juga berkolaborasi dengan Pemda. Kemudian ada BPK, BPKP dan APIP. Ini untuk dari sisi pertanggungjawaban ya, audit. Kemudian untuk lembaga lain yang berpelaksanaan tugas ya, mungkin dari Aspek atau BPJS. Ini dari sisi lembaga lain. Kemudian ada masyarakat. Nah masyarakat ini ada penyaluran. Jadi di kami itu ada namanya UMI atau mungkin penyaluran KUR. Nah itu kami juga yang mengelola gitu ya. Jadi di sisi masyarakat. Nah kemudian di sisi internal kami tentunya karena kami Kemenkeu 1 ya. Jadi kami berkolaborasi juga dengan eselon lain. Jadi eselon lain itu ada sekjen dan ijen. Sekjen tentunya yang pusatnya ya. Kemudian ada BKF nih adik-adik. Kalau BKF ini untuk fiskal regional gitu ya. Jadi dia lebih ke analisis ya kalau BKF. Kemudian ada DJA. Nah ini tadi ya yang awalnya kami DJA, kemudian misah tadi ya. Nah DJA ini sekarang untuk mengurusi terkait dengan evaluasi perencanaannya. Gitu. Jadi yang mengurusi kalau misalkan APBN ada namanya DIPA gitu ya, daftar Dirjen Pelaksana Anggaran. Jadi, nah itu tuh yang mengurusi perencanaannya. Nah kemudian ada DJPK. Nah DJPK inilah yang mengurusi terkait dengan penyaluran transfer ke daerah yang DAU, DAK, dana desa. Nah ini ada nih DJPK. Kemudian ada DJP, DJPJ, DJ PPN. Nah, DJP kita tahu ya, pajak, bea cukai ini yang mengelola penerimaan negara. Atau kalau kami yang bagian pungut-pungut nih, ya, yang menerima penerimaan. Lalu ada DJKN, ini yang mengelola aset negara adik-adik. Jadi gedung, tanah, nah itu yang mengelola adalah DJKN. Pelatihan adalah BPPK, ini adalah pelatihan ya. Jadi dia bagian mengurusi diklat-diklat. Ini kalau misalkan nih barangkali ya di sini ada yang aku pengen nih lulus dari Trisakti, kayaknya enak nih masuk Kementerian Keuangan. Nah, silakan barangkali ada yang berminat nih mau lihat eselon-eselonnya. Kemudian ada sasaran strategis. Jadi kalau ada RPJMN gitu ya, jadi untuk reja jangka 5 tahun. Nah ini kami ada sasaran strategisnya. Jadi yang pertama itu mengelola kas negara yang kemudian dan optimal. Gitu. Jadi mengelola kas negara agar saat misalkan dibutuhkan anggarannya itu sudah tersedia. Gitu ya.
Lalu ada pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel. Jadi pelaksanaan APBN ini sesuai nih antara APBN ini kan biasanya input gitu ya, uangnya gitu. Nah, dengan pelaksanaan ini diharapkan juga kita mencapai output dan juga outcome jangka panjang, yaitu pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal. Jadi dari sisi kami sudah mulai berkembang ya. Jadi untuk sumber daya kami itu sudah menggunakan seluruhnya aplikasi untuk mengolah manajemen kepegawaiannya. Kemudian tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern. Jadi diharapkan ya kami mengelola nih investasi-investasi agar bisa masuk dan dipergunakan gitu ya. Kemudian terakhir sistem pembenaran dan teknologi informasi yang ada modern dan sesuai best practice. Nah ini karena kita kan sudah zamannya digital ya, adik-adik ya, udah hari gini masa masih pakai stroke gitu kan sudah nggak zaman gitu ya. Jadi di kami pun sudah mulai ke sana. Jadi di kami sudah tidak ada namanya berkas fisik. Jadi semuanya sudah via aplikasi. Bahkan tanda tangan pun kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Ya. Jadi semuanya sudah serba digital. Bahkan belanjanya pun juga bisa digital. Tapi saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ini peran yang sudah dilakukan di JPB di beberapa tahun terakhir. Yang pertama tentunya, nah ini mungkin yang juga ingin biasanya sedikit saya flexingkan dikit ya adik-adik ya. Jadi kalau KPP Jakarta 7 itu sekitar 84% itu pagunya untuk belanja bantuan sosial. Jadi kalau di belanja negara itu kan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Kebetulan ya, emang kami di Jakarta 7 itu menyalurkan sebesar 82% dari total pagu kami itu adalah untuk belanja bansos. Karena kami ada Kementerian Lembaga, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Nah, salah satunya kami menangani ya, jadi penyaluran untuk bala bantuan untuk tsunami Aceh. Itu. Jadi di sini. Kemudian ada yang waktu gempa tsunami dan likuifaksi Palu. Ini juga kami menyalurkan untuk bantuannya. Kemudian yang kemarin itu, yang baru-baru ini yang waktu gempa Bandung ya. Nah gempa Bandung itu kami ada penyaluran bansos itu, bansos selimut, kemudian tenda, bahan makanan itu juga disalurkan. Nah lalu yang juga ini sangat masif adik-adik sekalian, nah itu adalah penanganan COVID-19 ya. Jadi kemarin itu benar-benar kami menyalurkan bansos banyak sekali ya di tahun, terutama di tahun-tahun kemarin yang 2020-2021 itu benar-benar penyaluran bansosnya sangat tinggi ya. Nah kalau waktu itu kalau nggak salah sampai 93% kami menyalurkan bansos dari total pagu itu untuk penanganan COVID-19. Karena juga di KPP 7 itu kan banyak rumah sakit ya adik-adik. Nah itu salah satunya. Kemudian yang sekarang ini ada juga pembangunan terkait mungkin, nah itu ada juga pembangunan rumah sakit yang sekarang ini sedang berlangsung ya di IKN, pembangunan rumah sakit. Kemudian peran strategis lainnya itu adalah digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis gitu ya. Jadi di kami itu kalau bisa inputnya itu satu gitu ya, tapi bisa langsung kemana-mana gitu datanya. Maksudnya bukan bocor ya adik-adik ya, tapi kayak jadi kita masukkan ke satu aplikasi, tapi di aplikasi lain itu bisa narik datanya. Nah, contohnya sekarang ini kita sedang mengembangkan ada namanya platform pembayaran pemerintah. Jadi kalau di Kementerian Lembaga itu kalau mau bayar listrik, bayar telepon itu nggak perlu lagi nih dapat tagihan gitu ya. Dari pihak PLN maupun Telkom. Jadi itu sudah terinterkoneksi dengan aplikasi kami. Gitu. Jadi sudah simplifikasi nih, digitalisasi. Kemudian peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara dan daerah. Nah ini kita sudah memperlakukan beberapa sertifikasi. Jadi pengelola keuangan itu nggak hanya asal tunjuk aja ya, jadi mulai di beberapa tahun ini. Nah itu
bendahara, kemudian pejabat komitmen dan pejabat SPM ini yang pengelola keuangannya harus tersertifikasi. Ya. Sertifikasinya jadi nggak asal-asalan ya mengelola keuangan. Jadi kita makin ke sana. Gitu. Kemudian juga ada JAFUM, jabatan fungsional yang khusus untuk menangani pengelolaan keuangan. Diharapkannya kalau misalkan sudah di JAFUM, dia akan fokus nih mengelola keuangan, jadi nggak tercerai-berai gitu, fokusnya kemana-mana. Kemudian penyaluran DAK fisik, dana desa dan dana BOS. Nah ini juga untuk KPPN daerah ya, itu biasanya ada penyaluran DAK fisik untuk percepatan pembangunan, kemudian dana desa dan juga BOS ya untuk sekolah. Lalu ada penyaluran kredit program. Nah ini juga di kami salah satunya ada pembinaan untuk KUR dan UMI, jadi usaha mikro itu nanti dari sisi perbankan, jadi kita penyaluran untuk membantu para UMKM. Lalu ada peningkatan kinerja dan layanan BLU, jadi kalau sisi ini kita masih terus berkembang ya untuk bagaimana pengelolaan BLU ini semakin baik. Nah, kemudian sana adalah layanan filial dan mobile KPPN. Nah, ini adalah untuk filial ini ya adik-adik. Kan kita bisa melihat ya, Indonesia itu luas sekali ya. Udah luas dan dia terdiri dari berpulau-pulau. Nah, dari sini aja kita butuh gitu ya, butuh pelayanan mungkin sampai pelosok-pelosok. Nah, itu kita fasilitasi. Oke, selanjutnya kita ke strukturnya. Nah, untuk strukturnya di sini tadi ya ada kantor pusat, kemudian kantor wilayah dan juga KPPN. Oke, kita next saja. Nah, ini adik-adik tersebar di seluruh Indonesia. Tadi ada yang ingat nggak? Tadi saya kantornya yang lama di mana adik-adik? Ada yang tahu di mana itu Tarakan? Nah, ini mungkin ada yang tahu, ada juga beberapa yang tahu. Jadi Tarakan itu ada di ujung Kalimantan ya, adik-adik Kalimantan Utara. Jadi kalau bisa cerita, saya itu lebih dekat lebih dekat ke Filipina sama ke Malaysia daripada ke Indonesia, gitu, ke Jakarta. Karena dia benar-benar di pucuk sana ya, itu benar-benar di sebelah sana adik-adik. Itu ada sebenarnya yang lebih dekat gitu. Itu ada di situ contohnya KPPN Tahuna itu ada di pucuk Sulawesi, itu lebih dekat ke Filipina adik-adik. Jadi kalau ke Filipina nyebrang itu lebih dekat daripada harus ke Jakarta. Nah, ini kan tersebar, jadi ada 34 kantor wilayah dan ada 182 KPPN tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini mungkin kalau dari pertanyaannya nih kepada yang di sini ini pasti udah pernah keluar Jawa semua nih yang dari KPPN gitu ya. Nah kita masuk ke dari sisi kami ya adik-adik. Jadi struktur KPPN gitu ya. Nah KPPN ini terbagi menjadi dua, ada KPPN A1 dan juga tipe A2. Jadi bedanya itu hanya di struktur di dalamnya aja. Jadi kalau tipe A1 itu memang lebih besar gitu ya lingkupnya, jadi terdiri dari 4 seksi dan 1 bagian ya. Nah itu ada subbagian umum, pencairan dana, manajemen satker dan kepatuhan internal, seksi bank dan seksi verifikasi dan akuntansi. Nah nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah ini untuk tugas-tugasnya ya dari masing-masing seksi dan juga bagian. Bagian umum tentunya mirip ya, kalau dia yang menangani bagian rumah tangga, kemudian asetnya, kinerja, nah itu bagian sebagai umum. Nah, pencairan dana sesuai namanya nih, pencairan. Jadi dialah yang mencairkan, melakukan proses pencairan dananya dari SPM ke SP2. Kemudian kalau seksi MSKI, manajemen hak dan keuangan internal, ini cara garis besarnya adalah ini yang bagian memanage ya hubungan dengan customer adik-adik. Ini bisa di MSKI di bagian manajemen satkernya. Jadi melakukan bimbingan, kemudian edukasi, nah itu di manajemen satker. Untuk kepatuhan internal itu tadi yang Bu Sari kan tadi sudah itu ya menyampaikan terkait
transaksi. Nah, bagian kepatuhan internal ini kalau misalkan adik-adik gitu ya, atau misalkan kerja itu ada yang melaporkan, nah itu nanti yang mengelola ada di kepatuhan internal kamu. Jadi memang untuk menangani seperti itu ya. Terus seksi bank ini yang bagian untuk penerbitan SP2D-nya atau dananya gitu, yang berkolaborasi dengan sistem perbankan. Kemudian ada verifikasi dan akuntansi. Nah ini bagian pelaporannya, yang mengurusi bagian pelaporan. Nah ini mungkin sekedar informasi untuk layanan filial kami ada 17. Itu ada salah satunya ada di Sabang karena dia yang di pucuk sana gitu ya adik-adik. Nah kemudian kalau untuk yang kami juga ada mobile gitu ya, itu ada di 9 ya, ada di 7 kantor wilayah. Biasanya untuk yang filial ini kalau satuan kerjanya itu terpisah di pulau-pulau gitu ya, adik-adik susah untuk menjangkau KPPN. Kemudian capaian strategisnya. Nah ini kami sudah optimalisasi IT, tadi yang saya sampaikan ya, kita sudah menggunakan namanya Sakti yang tadi terintegrasi. Kemudian untuk penerimaan negara itu juga sudah ada namanya MPNG3, jadi modul penerimaan negara. Jadi kalau untuk penerimaan, nah mungkin kami juga punya kontak center namanya HIDJBB, ini kalau ada permasalahan terkait pembendaraan. Nah, kemudian optimalisasi juga. Nah, ini kami pun ada implementasi kartu kredit pemerintah. Jadi ini digunakan dari pemerintah. Lalu ada juga, nah ini kalau kemarin-kemarin sebelum adanya pengelolaan rekening, nah itu rekening yang tersebar di seluruh Indonesia itu sekitar kalau nggak salah 17.000 apa kalau nggak salah rekeningnya. Nah sekarang ini sudah mengecil rekeningnya menjadi lebih terintegrasi dengan adanya virtual account. Nah, itu pasti itulah familiar ya virtual account gitu ya. Kemudian ada aplikasi Smart Paten. Nah ini tuh yang tadi ya sempat saya jelaskan kalau pengelola keuangan tuh harus tersertifikasi. Nah kami menyediakan aplikasinya Smart Paten ini untuk proses sertifikasi tersebut. Kemudian ada aplikasi BAS ya, bahkan aku standar. Ini yang mengolah seluruh akun-akun yang digunakan oleh pemerintah. Ini Anda juga bisa download nih. Kalau misalkan kepo mau lihat akun-akun itu apa aja gitu, misalkan ngelihat akun belanjanya, ngelihat akun aset itu ada di BAS ini. Kemudian ada aplikasi BIOS, ini khusus untuk yang BLU ya adik-adik. Kemudian ini juga kemarin sudah ada Recognition of Excellence dan juga Open Government. Nah ini kemarin sudah dilaksanakan di tahun 2019. Ini untuk terkait dengan UMI ya. Jadi untuk kredit usaha mikro. Nah ini kemudian yang selanjutnya kan piloting ya, digital payment atau marketplace. Nah ini mungkin Anda udah familiar banget nih bagi anak zaman sekarang kalau belanja sukanya online, ya kan? Dari Shopee, Tokopedia, Bibli gitu ya. Ini saya nggak promosi loh ya, jadi cuma contoh aja. Nah kami juga punya adik namanya DigiPay gitu ya. Kalau DigiPay itu sistemnya mirip, jadi belanja, check out, nanti barang dikirim, baru dibayar. Nah, bayarannya bisa pakai KAP yang tadi salah satunya. Jadi kita udah punya nih kayak mirip-mirip Shopee gitu ya. Lalu terakhir kita suku retail. Jadi ini pengelolaan untuk yang surat berharga negara ya, rekening khususnya. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu sedikit ya pengenalan adik-adik peran kami di DJBB utama di KPPN untuk mengelola keuangan negara. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk dua narasumber kita. Terima kasih banyak Kak Vita atas penjelasan yang luar biasa yang telah memberikan informasi kepada kita tentang apa itu instansi-instansi dari Kementerian Keuangan itu ada apa aja sih, lalu perbendaharaan itu apa, KPPN itu apa, sampai dengan tugas-tugasnya. Mungkin ini bisa menjadi informasi baru untuk teman-teman semua terkait dengan instansi dari yang ada di pemerintahan.
Untuk sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangannya. Namun mengingat keterbatasan waktu, sepertinya untuk jumlah penanyanya akan kita batasi. Namun apabila ada yang mau bertanya, bisa mengacungkan tangannya. Silakan, teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyain? Mumpung narasumbernya ada di depan nih, kapan lagi kan tanya tentang Kementerian Keuangan, tentang KPPN gitu. Jangan sampai nanti teman-teman kerja di mana gitu ya, di institusi pemerintahan, terus habis itu berhubungan dengan KPPN, iya mas bisa minta bantuannya. Jangan sampai nanti berkaitan dengan KPPN terus nggak tahu KPPN itu apa, nyasarnya kantor pajak, kan sayang sekali gitu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Gusti Bagus Arya, mahasiswa jurusan akuntansi. Izinkan saya bertanya. Terkait tadi kan kita ada membahas untuk DJPB dan juga KPPN itu sendiri. Mungkin yang mau sedikit saya tanyakan itu kira-kira bagaimana sih proses dari pencairan dana APBN itu sendiri yang dilakukan oleh DJPBN? Jadi mana kan untuk proses pencairan dana itu kan dia melalui kantor KPPN itu sendiri ya. Yang mana itu berada di bawah naungan dari DJPBN atau DJPB. Yang dimana nanti kan ada surat yang namanya itu surat perintah membayar atau SPM, dan juga nanti itu akan diajukan kepada KPPN dan baru nanti akan dikeluarkan yang namanya surat perintah pencairan dana atau SP2 yang disampaikan tadi. Yang mau saya tanyakan itu kira-kira bagaimana proses pencairan dana ini, apakah sudah efektif atau belum? Karena kan yang kita tahu bahwa yang pernah kita dengar kalau pencairan dana atau realisasi anggaran yang diminta ke pusat itu kadang suka terlambat mungkin. Jadi kayak kita ngajuinnya bulan Januari bisa jadi anggaran itu turun bisa 3 atau 4 bulan kemudian. Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, Novita mau langsung dijawab? Atau mau ada satu pertanyaan lagi? Oh, oke. Masih ada satu lagi slot untuk pertanyaan kan? Silakan. Mas Abdi, minta tolong yang di belakang. Bisa mengacungkan tangan lagi, kakak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif. Tadi kan sudah dijelasin soal masalah aplikasi marketplace yang disediakan oleh DJP atau KPPN, yaitu DigiPay. Untuk DigiPay itu apakah dia marketplace yang fitur sama kayak misalnya maksudnya nggak sebut namanya kayak orang atau hijau gitu? Apakah fiturnya sama, bisa diakses oleh masyarakat banyak dengan para resellernya atau vendor-vendor lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Kita berikan kesempatan untuk Kakak Novita untuk menjawab. Kepada Kakak Novita, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari saudara Susi, dan tadi yang belakang mohon atas nama siapa ya? Tadi atas nama siapa? Tadi Arif. Oh iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya coba bantu jawab yang pertanyaan dari Mas Gusti ya. Jadi ditanyakan bagaimana sih proses pencairan dana di KPPN ya, di DJPB dalam hal ini di KPPN. Ya, jadi mungkin yang pertama dulu, yang mencairkan dana ini, yang dicairkan ini dana APBN ya, dana APBN yang dialokasikan kepada kementerian lembaga. Kementerian lembaga ini punya satker-satker gitu ya, atau kantor gitu. Kantor-kantor ini mempunyai atau diberi anggaran dalam namanya dokumen namanya DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Di dalam DIPA itu sudah ada rinciannya. Misal saja satker A gitu ya.
dia mempunyai alokasi dana 100 miliar, gitu, 100 miliar. Ini untuk belanja pegawai sekian miliar, belanja barang sekian miliar, dan belanja modal sekian miliar. Nah, sementara mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau kinerja-kinerja yang harus dicapai ya dengan dana yang dimiliki itu. Nah, ketika kegiatan ataupun pelaksanaan tugas mereka itu sudah dilakukan atau mereka akan melakukan tugas itu butuh biaya, maka mereka harus membuat namanya surat perintah membayar. Ketika misal mereka harus melakukan kegiatan sosialisasi atau mungkin gampangnya mereka harus beli komputer atau peralatan lain yang untuk melakukan tugas mereka. Ketika sudah dibeli, mereka mengumpulkan buktinya, lalu dengan bukti itu atau dengan perikatan yang mereka lakukan dengan pihak penyedia yang nanti akan mereka beli komputer itu, mereka mengajukan surat perintah membayar ke KPPN. Surat perintah membayar ini intinya adalah perintah dari kementerian lembaga, dari Satker itu kepada kita, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai bendahara negara untuk mengeluarkan dana. Kita menerbitkan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Jadi kita mengeluarkan dana itu syaratnya harus dananya sudah harus ada dalam DIPA. Jadi Satker itu sudah memiliki alokasi untuk membayar sebagaimana yang dia perintahkan ke kita itu ada dalam DIPA-nya. Misalnya untuk belanja komputer, untuk membangun jembatan, atau untuk belanja bantuan sosial. Itu sudah harus tersedia dulu di dalam DIPA-nya. Nah, itu yang bisa kita bayar. Lalu kita, KPPN membayarkan, di dalam surat perintah membayar itu juga harus tercantum komitmen. Maksudnya ketika tadi beli komputer atau membangun jembatan, berarti dia mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia. Nah, itu komitmen atau perikatan yang harus dibuat oleh Satker untuk nanti menjadi dasar bagi kami untuk mengeluarkan uang. Nah, prosesnya itu dari SPM menjadi SP2D, Satker membuat SPM melalui aplikasi Sakti. Nanti ADK-nya ya, terkait SPM juga mungkin lampiran-lampiran yang diperlukan diupload melalui aplikasi Sakti itu diterima oleh KPPN melalui aplikasi juga. Lalu diproses menjadi SP2D, jadi Satker tinggal nunggu aja pemberitahuan di aplikasi mereka bahwa SPM yang mereka ajukan sudah menjadi SP2D. Jadi proses itu dari SPM menjadi SP2D 1 jam. Mungkin cukup atau barangkali ada yang mungkin sedikit tambahan ya. Jadi ini tambahan, terus mikirnya kayak, nah SP2D kan modelnya kayak surat perintah, gitu. Terus uangnya kok bisa masuk gimana gitu ya? Mungkin jadi pertanyaan juga. Jadi kalau saat kita sudah menerbitkan SP2D, berarti kan ada notis nih ke Kas Umum Negara. Jadi di rekeningnya Kas Umum Negara itu sudah diterima, oh yang pembayaran. Nah, Kas Umum Negara akan mendikton dana tersebut ke masing-masing perbankan yang menyalurkan. Disinilah kita ada kolaborasi dengan perbankan. Kemudian tadi yang mungkin ada yang sempat dibahas kayak kok penyalurannya agak lama gitu ya. Nah, ini sebenarnya di sistem itu ada namanya schedule payment. Jadi ada namanya rencana kapan nih schedule-nya gitu. Nah, kalau schedule payment ini itu biasanya ada yang 2 hari nih, 2 hari jatuh temponya. Jadi misalkan SP2D-nya hari ini gitu ya. Ada yang jatuh temponya itu memang baru 2 hari kemudian gitu ya. Itu sesuai schedule payment-nya. Ada juga yang misalkan 3 hari gitu. Nah, ini kenapa kok seperti ini gitu? Kenapa ada namanya schedule payment? Karena
kita harus memastikan nih di kas negara itu ada uangnya. Karena kan penerimaan negara itu diperolehnya kan sepanjang tahun. Nggak mungkin dong di awal tahun langsung blek 2,1 triliun. Nah, nggak mungkin gitu kan. Karena kita masih mungutnya pun dari masyarakat kan dikit-dikit ya dari pajak. Jadinya untuk bisa dibayarkan itu, kenapa adanya schedule payment ini untuk mempersiapkan uangnya untuk dibayarkan. Gitu. Nah, jadi disinilah ada pengelolaan kasnya di situ. Mungkin itu tambahannya. Untuk pertanyaan yang terkait DJP, mungkin bisa langsung sekalian dijawab, Kak. Baik, tadi pertanyaan dari saudara Arif ya terkait DJP. Nah, ini yang saya senang sekali nih sebenarnya ya, karena ternyata ada yang menotis nih ya DJP. Nah, jadi kalau DJP ini yang menggunakan itu adalah hanya yang dari sisi pemerintah gitu ya. Jadi dari sisi kementerian lembaga yang tadi ya, yang memiliki pagu. Kemudian untuk bisa beli apa aja gitu ya. Jadi nggak semuanya nih. Jadi kalau kayak beli game gitu nggak bisa adik-adik. Jadi bisanya itu untuk beli ATK, alat tulis kantor, kemudian konsumsi rapat, kemudian mungkin jasa-jasa kecil gitu. Jadi DJP ini sebenarnya salah satu inovasi di kami untuk memajukan UMKM gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam situ vendornya atau sellernya nih, penjualnya itu adalah para UMKM. Nah, di sini nanti satuan kerja atau customer kami atau kementerian lembaga itu belajarnya sama. Jadi melihat nih katalog, oh mau nyari apa nih? Oh nyari pensil gitu ya, atau mungkin nyari printer, nyari nih. Oh printernya ini, spesifikasinya ini. Di check out, masukkan keranjang blutik, masuk keranjang. Nah, sama kan kayak di oranye atau di hijau gitu ya, masuk keranjang, lalu dikeranjangin semua nih. Nah, tinggal dilakukan check out gitu. Nah, nanti kalau di check out itu akan masuk nih ke di vendornya atau di sellernya. Nanti seller ini mengirimkan barangnya, baru nanti diterima. Ya, sama aja kayak kalau kita pesanan selesai diterima, dan kalau barang udah ada. Sama aja nanti kalau barangnya misalkan rusak nggak sesuai, kita bisa retur adik-adik. Sama kayak di hijau atau oranye di retur nih. Oh barangnya jelek nih nggak sesuai, kita retur. Itu bisa lakukan. Kemudian pembayarannya itu juga sudah nggak bayar cash ya, jadi kita nggak bisa COD ya untuk DJP. Jadi DJP ini bisanya bayarnya pakai kartu kredit atau pakai VA, pakai apa itu namanya yang bisanya ada kan ya VA kalau kita membayar dari bank-bank gitu mas itu. Jadi cuma dua ya, dari kartu kredit maupun dari VA. Mungkin seperti itu dari saudara Arif sudah menjawab ya. Izin Mbak Wanda, Bu Novita boleh menambahkan? Ya silakan Mas Abdi. Jadi buat Mas Arif nanti boleh ke perpustakaan. Kebetulan tulisan saya tentang itu dibimbing oleh Pak Nurtanto. Ya, jadi Mas Abdi ini adalah salah satu alumni dari Trisakti. Jadi judulnya tinjauan proses bisnis aplikasi DJP ya Mas Arif. Di situ bisa ditinjau. Gitu. Mungkin Pak Nurtanto boleh ngasih tugas Mas Arif buat nulis seperti itu. Ya udah gitu aja, Mbak Bangga, terima kasih. Ya terima kasih juga Mas Abdi. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya nih buat topik skripsi atau yang lain mau bahas-bahas terkait ini bisa juga berkonsultasi dengan Mas Abdi selaku kakak tingkat yang sudah lulus dari sini. Jadi siap-siap Mas Abdi nanti dapat pertanyaan dari adik-adik semua ya. Ya jadi mengingat keterbatasan waktu untuk sesi diskusinya akan kita akhiri sampai dengan di sini. Namun setelah kita menerima berbagai macam pemaparan dari narasumber, ada sedikit kuis nih dari kakak-kakak semua yang sudah dibuat. Jadi bisa bergabung dalam aplikasi Quizizz yang nanti akan tayang di layar. Bisa disiapkan untuk handphonenya ya. Nanti ada hadiah-hadiahnya juga nih buat yang berapa? 5 ya? 5 yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Kapan lagi dapat hadiah dari KPPN kan?
Itu belum dimulai. Ya, jadi ini kodenya, namanya bisa nama apapun, bebas. Jangan lupa untuk bergabung di sini. Nanti akan ada hadiah-hadiah menarik dari tim KPPN. Mulai kalau udah semua. Kamu pegang. Silakan.